Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara dan teman-teman berada saat ini. Bersyukur sekali kembali kita bisa berjumpa meskipun melalui virtual ini, melalui media online ini. Kita bersyukur kalau hari ini sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani, sebagai umat Tuhan di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, kita bersukacita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat manusia. Sungguh kebahagiaan tersendiri bagi kita tentunya, karena pada tahun ini kita bisa merayakan, bisa memperingati dan mengenang peristiwa Natal. Di tengah masa pandemi yang masih terus berlangsung sampai saat ini, kalau tahun yang lalu mungkin kita masih terbatas dalam gerak dalam perayaan Natal, sehingga kita sangat dibatasi oleh keadaan. Tetapi bersyukur pada tahun ini kita bisa merayakan Natal meskipun dengan situasi dan suasana yang penuh kesederhanaan. Karena kita memang masih berada di tengah masa pandemi dan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, sehingga kita jangan sampai terlalu terbawa arus euforia perayaan Natal di tahun ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan saat ini saya ingin sharing, membagikan firman Tuhan yang juga terkait dengan peristiwa Natal tentunya, yang kita peringati pada hari ini. Kiranya renungan atau penyampaian firman Tuhan yang saya bagikan kali ini juga bisa meneguhkan, bisa memberkati, dan bisa menolong kita semua untuk merayakan Natal tahun ini dan siap menyongsong dan memasuki datangnya tahun baru yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, kita akan melihat bersama-sama saat ini bagian firman Tuhan yang tentunya sudah sangat tidak asing buat kita. Di setiap kali kita merenungkan peristiwa Natal pada tanggal 25 Desember. Kita akan baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 saja. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ditulis demikian. Ini tentang gembala-gembala di padang Efrata. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Haleluya, haleluya. Saya percaya kisah ini sudah sangat familiar bagi kita semua, sudah sangat populer. Setiap kali perayaan Natal diadakan, pasti bagian perikop Lukas pasal 2 ini selalu dikhotbahkan, selalu dikumandangkan, selalu diperingati untuk direnungkan bersama-sama. Nah, saudaraku, dalam kesempatan ini saya akan memberi judul renungan Natal ini, yaitu kemuliaan bagi yang berkenan. Kemuliaan bagi yang berkenan. Dari pembacaan beberapa ayat tadi sangat kita hafal, yaitu tentunya di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, di mana malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kepada para gembala di padang Efrata, malaikat Tuhan memberitakan berita Natal, berita kelahiran Kristus. Luar biasa sekali. Lalu ayat 10, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Saudaraku, kalau kita renungkan ayat-ayat ini atau perkataan malaikat Tuhan kepada para gembala, ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Justru kepada para gembala lah berita kelahiran Kristus, berita Natal itu pertama kali disampaikan. Bukan kepada kelompok orang yang berada, kelompok bangsawan, kelompok orang-orang kaya, kelompok orang yang terpandang yang ada di kawasan di Palestina pada waktu itu, ya, di Israel sana. Tetapi justru kepada sekelompok gembala yang di tengah malam yang dingin menggembalakan kawanan ternak mereka di waktu malam itu. Ya, justru kepada kelompok yang sederhana, kelompok yang tidak terpandang, berita kelahiran Kristus pertama kali diwartakan, disampaikan. Dan tidak tanggung-tanggung yang menyampaikan malaikat Tuhan sendiri. Kenapa saya mengambil tema kali ini kemuliaan bagi yang berkenan? Karena kemuliaan Tuhan itu memang ditujukan bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagi orang-orang yang hidupnya benar di pemandangan Tuhan. Dan kita bisa menemukan ini dalam sosok para gembala itu. Nah, yang jadi perenungan kita kali ini, ya, saya akan fokus pada ayat yang ke-9. Fokus ayat yang ke-9. Kita perhatikan sekali lagi. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, di dekat para gembala itu. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, meliputi para gembala itu. Dan mereka sangat ketakutan. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan ayat ini? Biasanya kita merenungkannya ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ayat yang ke-14. Ya, tetapi kali ini kita perhatikan ayat yang ke-9 ini. Ini luar biasa bagi saya. Dikatakan sekali lagi, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat para gembala itu. Dan kemuliaan Tuhan, the glory of the Lord, bersinar meliputi mereka, bersinar meliputi para gembala itu. Dan ditulis selanjutnya dengan mereka, para gembala ini menjadi sangat ketakutan. Saudaraku, kenapa para gembala ketika menerima, mengalami lawatan, kemuliaan Tuhan, mereka dikatakan sangat ketakutan? Ini sangat bisa dipahami. Kenapa? Karena kita akan belajar sejenak tentang siapa gembala ini sebenarnya. Seperti apa kondisi para gembala pada waktu itu. Nah, saudaraku, sedikit kita belajar siapa atau seperti apa keadaan para gembala pada waktu itu. Saya menemukan ada beberapa hal, ya, tentang para gembala ini. Yang pertama, yaitu para gembala ini adalah kelompok marginal di kalangan masyarakat Yahudi, di tengah masyarakat Yahudi. Kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang tersisihkan. Itu sebabnya mereka melakukan pekerjaan yang sangat kasar, yang sangat hina, yang sangat rendah di pemandangan masyarakat Yahudi, yaitu sebagai gembala. Ini adalah jenis pekerjaan yang sangat tidak populer, yang sangat dihindari kebanyakan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Jadi para gembala ini ada melakukan pekerjaan yang sangat rendah, sangat sederhana, sangat tidak menarik, dan itu tidak menjadi impian dambaan masyarakat kebanyakan pada waktu itu. Tetapi memang itulah yang bisa dikerjakan oleh para gembala ini. Itu sebab mereka ngambil pekerjaan ini, menjadi tukang angon, ya, menjadi penjaga kawanan ternak yang dipercayakan untuk mereka gembalakan. Ini yang pertama, saudara. Gembala adalah, ya, atau para gembala ini adalah kelompok masyarakat yang tersisihkan, yang marginal, yang terpinggirkan di antara masyarakat Yahudi pada umumnya waktu itu. Yang kedua, yang menarik lagi adalah para gembala ini dikenal pada waktu itu sebagai kelompok orang, kelompok masyarakat yang tidak dapat dipercaya. Maksudnya begini, tidak bisa dipercaya apabila mereka diperhadapkan sebagai saksi di pengadilan. Tidak bisa dipercaya oleh para rahib Yahudi, ya. Jadi mereka ini dipandang sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercayai perkataan mereka, kesaksian mereka.
Mereka dipandang sebagai orang yang tidak memiliki integritas. Jadi apapun yang mereka katakan, misalnya kalau mereka sampai dijadikan sebagai saksi di sebuah sidang pengadilan, mereka dianggap mengabarkan berita atau kesaksian yang bohong, ya, menyebar hoax seperti itu mungkin kalau sekarang istilahnya. Itulah para gembala. Perkataan mereka, ucapan mereka tidak dipercaya oleh para rahib Yahudi. Dan sebabnya selalu apa yang mereka saksikan itu tidak bisa diterima atau dianggap sebuah saksi dusta. Seperti itu. Ini gembala. Ya. Lalu yang ketiga yang saya temukan tentang siapa atau seperti apa gembala ini, yaitu waktu kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 tadi, mereka ini sama sekali tidak pernah bermimpi atau membayangkan untuk mengalami kemuliaan Tuhan di malam kelahiran Kristus. Sama sekali tidak pernah terpikir, bahkan tidak pernah terbayangkan, tidak pernah mereka impikan untuk bisa menerima kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan pada malam kelahiran Kristus. Apalagi kita tahu, pada waktu itu, saudaraku, terjadi yang namanya, kita lihat di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada masa jeda. Ya, ada istilahnya intertestamental. Ya, ada selang antar perjanjian antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Berapa lama? Ya, bukan masa yang pendek, bukan masa yang singkat, tetapi masa yang panjang, yaitu 4 abad, lebih kurang 400 tahun. Di mana selama 4 abad Allah tidak lagi berfirman, Allah tidak lagi menyatakan dirinya, Allah tidak lagi mengutus nabi-nabinya, Allah tidak lagi mendatangkan mimpi-mimpi di tengah bangsa itu, bangsa Israel. Itu disebut sebagai silent period, masa sunyi, masa Allah berdiam, 4 abad lamanya. Perjanjian lama ditutup dengan kitab Maleakhi. Perjanjian baru diawali dengan Injil Matius. Jadi antara kitab Maleakhi dan Injil Matius itu, antara PL dan PP ada selang waktu 400 tahun, di mana disebut sebagai masa diam. Masa Allah tidak berfirman, Allah tidak menyapa umatnya, Allah tidak lagi hadir di tengah umatnya, tidak ada lagi nabi di antara umatnya. Mengerikan kondisi itu. Sehingga umat Israel berada dalam kekelaman yang luar biasa. Mereka tindisan, ya, bangsa yang menjajah mereka, Romawi waktu itu yang berkuasa. Mengerikan sekali, saudaraku. Umat Allah tetapi seolah-olah ditinggal Allah. Allah tidak lagi hadir di antara mereka. Allah tidak mengutus nabinya. Tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak ada pewahyuan, tidak ada nabi dan sebagainya. Dan umat itu berada dalam kekelaman. Nah, dalam situasi seperti itu, tiba-tiba di malam kelahiran Kristus, malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Tentu mereka menjadi sangat ketakutan. Karena mereka nggak pernah bayangkan. Ya, nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi firman Tuhan disampaikan oleh penyampai-penyampai firman, penyambung lidah Allah bagi umat itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada mereka. Itu yang membuat mereka ketakutan. Jadi sangat bisa dipahami. Ya, itulah sebabnya tadi dikatakan reaksi spontan para gembala yaitu sangat ketakutan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Ya, ayat 9 dikatakan, saya baca ulang sekali lagi, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, gembala-gembala itu, dan kemuliaan Tuhan bersinar, meliputi mereka, meliputi para gembala, dan mereka, para gembala sangat ketakutan. Ini reaksi yang wajar. Mereka gak habis pikir, mereka gak pernah bermimpi sehingga mereka bisa menerima lawatan Allah, menerima kehadiran Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan yang sangat dahsyat. Dan malaikat itu mewartakan kabar lahirnya Mesias Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud di Bethlehem. Luar biasa. Nah, sekarang saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa kok Allah justru menyatakan kemuliaannya ini kepada para gembala? Kok tidak kepada kelompok masyarakat yang lain? Kenapa para gembala yang dipilih untuk menerima lawatan Tuhan, menerima penyataan kemuliaan Tuhan yang luar biasa pada saat Kristus dilahirkan di malam Natal itu, Natal yang pertama? Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Mari, di tengah kita merayakan Natal hari ini, kita renungkan, apakah kita juga sudah mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita? Dan kalau misalnya belum,
kita belajar dari gembala? Apa rahasianya? Sehingga Allah menyatakan kemuliaannya kepada para gembala yang sederhana, yang tidak dipandang oleh masyarakat Yahudi pada umumnya, yang dianggap sebagai kaum marginal, yang terpinggirkan, tersisihkan pada zaman itu. Saya menemukan satu sebab saja, saudaraku. Ya, mengapa Allah justru menyatakan kemuliaannya di tengah para gembala? Ini jawabnya. Karena di pemandangan Allah, di pemandangan Tuhan, justru mereka inilah, para gembala inilah yang dipandang berkenan untuk menerima penyataan kemuliaan Allah. Apa sebabnya demikian? Karena Allah tidak pernah melihat rupa manusia. Allah tidak pernah melihat apa yang tampak secara jasmani di mata manusia. Allah melihat hati mereka. Ini kuncinya. Allah melihat hati para gembala ini. Meskipun mereka dipinggirkan oleh masyarakat, disisihkan oleh masyarakatnya sendiri, tetapi Allah melihat hati mereka, hati yang sebenarnya tulus, hati yang sebenarnya sungguh-sungguh jujur seperti itu. Tidak penuh kemunafikan, tidak pernah ada kemunafikan, tidak dipenuhi tipu daya. Bandingkan dengan Herodes, bandingkan dengan para pemilik losmen atau penginapan yang ada di Bethlehem pada waktu itu. Lihat, ketika Herodes mendapat kabar lewat para majus bahwa sudah datang, sudah lahir raja yang baru. Wah, Herodes terkejut, dikatakan di Injil Matius pasal yang kedua. Terkejut tapi juga sekaligus dia masgul, ya, resah, gundah gulana, bahkan akhirnya marah dan murka, iri terhadap bayi raja yang baru dilahirkan. Herodes menjadi marah, penuh kepahitan, penuh kedengkian, penuh kebencian, penuh iri hati. Karena kok dapat ada kabar dari para majus sudah ada raja baru yang lahir di daerahnya, di area kekuasaannya. Lihat, Herodes hatinya penuh dengan kepahitan, kedengkian, kebencian, iri hati. Dan orang seperti Herodes ini tidak akan pernah menerima kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Lihat juga para pemilik penginapan di Bethlehem. Semuanya menutup pintu untuk Yusuf dan Maria yang sudah hamil tua. Tiba saatnya untuk bersalin bagi Maria. Tapi tidak ada penginapan yang membuka pintu bagi mereka ini. Dikatakan di Injil Lukas pasal yang kedua, kalau tidak salah ayat yang ke-7, dikatakan semua para pemilik penginapan, ya, penuh tamu waktu itu karena ada sensus penduduk, ya, pada waktu itu. Sehingga banyak orang kembali ke kota asal masing-masing, termasuk ke Bethlehem. Seluruh penginapan yang ada penuh oleh tamu-tamu dan tidak lagi tersedia satu kamar pun bagi Yusuf dan Maria, di mana supaya Maria bisa beristirahat dan tiba waktunya bersalin. Tapi dikatakan semua penginapan tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria. Sehingga akhirnya hanya tersedia sebuah kandang ternak, kandang domba yang sederhana, yang kotor. Dan disitulah akhirnya Yesus dilahirkan. Lihat, para pemilik penginapan ini melihat, wah, ini tamu ini, pasangan suami istri ini tidak memberi keuntungan, ya, dari segi bisnis. Wah, ini orang miskin, ya, ini orang sederhana. Enggak, kami nggak terima. Para pemilik penginapan menolak Yusuf, menolak Maria, dan juga menolak Yesus yang sebentar lagi akan lahir pada waktu itu. Tapi para gembala tidak demikian, saudaraku. Meskipun dianggap orang yang tidak bisa dipercaya kesaksiannya oleh para rahib Yahudi, begitu mereka dilawat Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada mereka. Mereka mendengar kabar sukacita tentang lahirnya Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Seketika itu juga kita lihat mereka langsung percaya. Dan mereka langsung bersukacita bersama-sama. Ayo kita sekarang ke Bethlehem untuk melihat seperti apa yang dikatakan malaikat kepada kita. Itulah gembala. Hatinya tulus, hatinya mudah percaya. Dan itu sebabnya mereka yang menerima perkenanan Allah mengalami kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku, di hari Natal ini marilah kita memiliki sikap hati seperti gembala ini. Ya, memiliki hati yang haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang bersih. Natal ini saatnya kita
paling baik untuk membersihkan hati kita. Sebentar kita masuk ke tahun baru, jangan membawa sampah di tahun yang baru. Kalau ada sampah yang kita simpan sepanjang tahun ini, ya, mari sebelum tahun ini berakhir, kita buang semua sampah di hati kita. Sakit hati, iri hati, tinggi hati, apalagi, ya, macam-macam, ya, penyakit-penyakit hati itu buang. Dan kita masuk tahun baru dengan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang jujur. Percayalah, sepanjang tahun baru nanti kita akan mengalami anugerah, perkenanan, favor of the Lord, favor dari Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saudaraku, mengapa Allah justru menyatakan kemuliaannya kepada para gembala? Yaitu karena di pemandangan Tuhan, mereka inilah yang dipandang layak, dipandang berkenan untuk menerima penyataan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati mereka. Sebagaimana dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7. Ya, manusia memang memandang apa yang tampak oleh mata. Ya, manusia melihat apa yang tampak oleh mata, tetapi Tuhan berkata, aku melihat hati yang tidak dilihat oleh mata manusia. Nah, terakhir, saya akan sampaikan, ini kuncinya. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya akhiri dengan ayat ini. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Ini rahasianya untuk kita di hari Natal ini bisa melihat, mengalami kemuliaan Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Oh, haleluya. Berbahagialah orang yang suci, yang bersih, yang murni hatinya. Karena mereka dikatakan akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang suci, yang bersih, yang murni hatinya, yang akan bisa melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Kalau jaga hati, saudaraku. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 bagian B juga dikatakan, dan kejarlah kekudusan, kejarlah kesucian, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi jelas sekali, kunci rahasia untuk kita bisa melihat, mengalami kemuliaan Tuhan, memiliki hati yang rendah, hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih. Mari kita bersihkan hati kita dari segala kekotoran dosa, dari segala kecemaran, kenajisan duniawi ini, supaya kita layak seperti para gembala itu mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah bagi yang berkenan, karena hatinya bersih, hatinya suci, hatinya murni, hatinya tulus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Immanuel, Tuhan beserta kita di sepanjang tahun yang baru nanti. Dan terus semangat, terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan di tahun yang baru. Dan percayalah, penyertaannya sempurna, anugerahnya tersedia bagi kita. Sampai kapan? Sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang yang kedua kali nanti. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.